Saat ini kita akan sedikit berbincang mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar pengembangan ilmu. Dengan saya, Resi Nuraini, Dan saya Marta Wulandari. Saya Fikri. Dan saya Dewi Fikriani. Stay tune di Kita Pancasila. Menurut saya, pendidikan Pancasila bagi warga negara itu penting karena Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Pancasila memberikan pedoman hidup bersama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan Pancasila, kita memiliki panduan moral untuk membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadilan sosial. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, pendidikan Pancasila pun sangat amat penting karena pendidikan Pancasila itu tidak hanya mempelajari teori saja, namun langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai individu maupun kelompok anggota masyarakat hingga membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berbudaya, berdisiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu menurut saya. Bagaimana menurut saya? Pancasila sangat penting karena dengan adanya Pancasila terciptalah Bhinneka Tunggal Ika dan nilai toleransi terhadap sesama sehingga tumbuhlah perdamaian dan menghargai antar sesama. Jadi kira-kira bagaimana menurut Pak Fikri? Menurut saya, Pancasila sebagai pedoman hidup mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Nilai gotong royong dan paling efektif untuk memperbaiki kondisi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Halo, perkenalkan nama saya Resi Nuraini sebagai calon sarjana komputer mempunyai keinginan yang besar untuk membuat sistem crowdsourcing pembangunan infrastruktur desa berbasis AI dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan proyek ini dapat bermanfaat mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menghindari korupsi atau penyalahgunaan anggaran dengan transparansi, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan menerapkan etika keilmuan Pancasila, khususnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren, semoga terwujud ya. Amin. Oke. Dan oh my god. Dan kamu bagaimana dengan obsesimu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Marta Wulandari. Sebagai calon sarjana komputer memiliki mimpi untuk membuat sebuah aplikasi guna untuk membantu para petani dalam mengelola hasil pertanian, mencatat pendapatan dan pengeluarannya. Dengan adanya proyek ini bermanfaat untuk membantu petani menyalurkan hasil buminya dan diperjualkan secara impor yang dimana nominal harganya menjadi sebuah nominal yang lebih tinggi. Kemudian menerapkan etika keilmuan Pancasila ini dalam sila persatuan Indonesia, karena dalam hal ini kita semua tuh saling bekerja sama antara petani dan konsumen yang mau menerima sayuran atau hasil bumi tersebut gitu. Mungkin itu adalah obsesi dari saya. Selanjutnya yaitu saya mungkin. Oke, perkenalkan, saya Dewi Fikriani. Saat ini saya masih menjadi calon sarjana informatika yang memiliki hobi berbagai game, membaca, menulis, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan aktivitas di luar.
Saya memiliki mimpi yang besar untuk menciptakan produk inovatif berbasis lokal yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Dengan proyek ini didapatkan kebermanfaatan berupa pembukaan lapangan pekerjaan baru, pemberdayaan petani lokal, dan peningkatan perekonomian daerah serta menerapkan etika keilmuan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan cara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak-hak pekerja, dan memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, bagaimana dengan kamu? Baik, perkenalkan, saya Fikri. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan sebagai calon sarjana komputer. Saya memiliki cita-cita untuk menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bidang komputer. Saya percaya melalui Pancasila, khususnya nilai gotong royong, kita dapat mewujudkan inovasi yang berkelanjutan dalam kebaikan bersama. Wah, kita semua memiliki mimpi yang besar dan sangat hebat ya. Semoga semua harapan kita terwujud. Amin. Amin. Jadi aktivitas ilmiah kita tetap mesti didasari etika keilmuan Pancasila. Karena Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa. Tepat sekali. Pancasila sebagai falsafah atau filsafat bangsa, dan Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila memenuhi ciri berpikir filsafatan. Oke, izinkan saya bertanya, mengapa sistem filsafat harus bersifat menyeluruh? Bagaimana menurutmu? Oke, izinkan saya menjawab. Mengapa sistem filsafat itu bersifat menyeluruh? Karena mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa yang merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika. Semoga dapat dipahami penjelasan dari saya ya. Oke, ada satu pertanyaan dari saya. Izinkan saya bertanya. Kepada Teh Riri mungkin ya, izinkan saya bertanya, apakah berkenan? Oke. Mengapa Pancasila memandang kemanusiaan, persatuan dan keadilan sebagai kenyataan sosial yang perlu dihargai dalam struktur kehidupan bermasyarakat? Izinkan saya menjawab. Baik, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Karena prinsip-prinsip ini mencerminkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Alasannya yang pertama yaitu kemanusiaan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, persatuan menjaga stabilitas dan integritas bangsa yang majemuk dengan merawat keberagaman sebagai kekuatan. Lalu yang terakhir, keadilan memastikan pemerataan hak kesempatan dan perlakuan untuk mencegah ketimpangan dan konflik. Dari ketiga nilai ini menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan. Apakah sudah sangat jelas. Terima kasih kepada Bu Riri yang telah memaparkan penjelasannya. Kali ini izinkan saya bertanya, mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar bagi tercapainya tujuan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Izinkan kali ini saya yang menjawabnya. Keadilan sosial menjadi dasar tercapainya tujuan Pancasila karena memastikan keselarasan
kesejahteraan, dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Hal ini mencegah kelimpangan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan cita-cita nasional untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Bagaimana dengan penjelasan saya? Apakah dapat dipahami? Oke, dapat dipahami. Terima kasih kepada Kak Fitri yang telah memaparkan penjelasannya mungkin ya untuk kita. Saya juga setuju atas pemaparan. Saya ada satu pertanyaan, bagaimana ontologi Pancasila dapat diinterpretasikan dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat? Baik, saya akan menjawab. Ontologi Pancasila dapat diinterpretasikan dalam konteks teknologi dan globalisasi dengan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Selain itu, Pancasila adalah sumber etika bagi kita karena Pancasila merupakan sistem etika. Artinya bahwa penilaian baik buruk tindakan kita berdasarkan pada nilai Pancasila. Betul. Disebut baik jika sesuai dengan Pancasila dan dianggap buruk jika bertentangan dengan nilai Pancasila. Ya, sudah selayaknya kita semua warga negara menyadari dan memahami akan hal itu. Oke, tetapi analisa saya dalam sila kelima butir ketiga tentang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, hal ini menurut saya bertentangan dengan perilaku masyarakat yang tidak menjalankan etika Pancasila. Saya juga punya fakta dan bukti bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah warga, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, atau enggan membantu dalam kegiatan sosial meskipun mereka menikmati hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat masih bertentangan dengan sila kelima butir ketiga khususnya. Ya, menurut saya Pancasila memberikan dasar yang kokoh untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks butir kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui upaya kolektif, seperti meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat kecil agar kesenjangan sosial makin berkurang. Saya percaya melalui nilai-nilai Pancasila kita bisa menciptakan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Analisa saya khususnya di sila keempat butir kelima itu dengan bunyinya yang seperti ini: menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, menurut analisa saya itu dalam konteks ini masih ada ini membicarakan sesuai fakta nyata dan keadaan gitu ya. Yang saya dapat informasi itu masih ada masyarakat yang enggan menerima ketika sedang bermusyawarah lalu pendapatnya itu tidak sesuai atau tidak diterima. Masih ada yang sering terjadi pertengkaran dalam masyarakat. Seperti itu mungkin analisa dari saya terhadap sila keempat butir kelima ini. Oke, lalu bagaimana menurut Teh Riri? Tetapi analisa saya dalam sila kedua butir keempat tentang mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Hal ini menurut saya juga bertentangan dengan perilaku masyarakat yang tidak menjalankan etika Pancasila. Dari yang saya lihat dan saya dengar secara langsung ya, saya dengar secara langsung
sering berkata kasar di depan umum tanpa ada rasa bersalah dan merasa hal itu menjadi sesuatu kebiasaan sehari-hari yang dianggap lumrah dan wajar. Hal itu pun dilakukan oleh para remaja juga beberapa santri yang ada di sekitar lingkungan ini. Wah, fatal berarti ya. Miris sekali ya, masih ada beberapa warga negara yang beretika kurang baik dan malah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup kita. Kira-kira apa ya solusinya? Menurut kamu bagaimana? Nah, oke, menurut saya dalam analisa yang saya lakukan perlu adanya kesadaran masyarakat ketika adanya musyawarah untuk bisa menghargai sesama karena memang semua orang itu memiliki hak untuk berbicara gitu ya. Nah, ketika memang pendapatnya tidak sesuai, oh ya sudah itu sudah menjadi sebuah konsekuensi atau hal yang harus diterima gitu. Jadi poin intinya itu harus ada kesadaran masing-masing dan tidak egois. Mungkin itu pendapat dari saya dan solusi masukan dari saya. Lalu bagaimana menurut Saya sih solusinya adalah dengan membuat pendidikan karakter sejak dini yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, generasi muda akan lebih memahami pentingnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku yang bertentangan dengan butir-butir Pancasila bisa diminimalisasikan secara bertahap. Lalu bagaimana pendapat? Saya setuju, tapi saya memiliki tambahan, seperti mulai melakukan sosialisasi publik tentang pentingnya etika Pancasila di beberapa sosial media yang saat ini sering sekali digunakan oleh masyarakat umum. Jadi, gimana menurut Anda, Kristi? Oke, solusinya menurut saya masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan Pancasila, penegakan hukum, penguatan toleransi, dan teladan dari pemimpin agar nilai-nilai Pancasila terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan semua warga negara menjadi good citizen yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, karena Pancasila adalah identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Wah, tak terasa ya kita sudah berdiskusi selama ini. Sepertinya diskusi kita harus akhiri di sini. Oke. Ya, sepertinya waktunya memang sudah saatnya kami pamit. Perbincangan ini sungguh menyenangkan ya, hingga tak terasa waktu kita berlalu dengan cepat. Kamu benar, diskusi hari ini sangat menyenangkan. Semoga kita semua bisa bertemu dan berdiskusi di lain waktu. Bagaimana? Setuju? Thank you for watching Bita and Pancasila Podcast. Sampai jumpa di Podcast selanjutnya.